Assalamualaikum para pembaris, ketemu lagi dengan saya Rustoni di channel Arun Bara TV. Apa kabar Akang Teteh? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Mungkin sekarang Akang Teteh semua pada rindu baris, rindu arena perlombaan, dan masih banyak yang lainnya bukan? Tapi dengan keadaan pandemi ini, kita semua tidak bisa melakukan semua hal tersebut. Semoga wabah ini bisa cepat hilang. Dan kita semua harus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan minimal 20 detik, memakai masker, dan jaga jarak. Kali ini kita masuk ke segmen baru di Arun Bara TV, yaitu segmen Bincang-Bincang Para Pembaris. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? Alhamdulillah baik Kang Rustani. Sebagai pelatih Paskibra, semenjak adanya COVID-19, otomatis kegiatan Paskibra ditiadakan untuk sementara waktu. Kesibukan Akang sekarang selama pandemi ngapain aja? Kalau saya sih kesibukannya bercocok tanam. Bercocok tanam, alhamdulillah di halaman rumah bercocok tanam. Setiap sore saya nyangkul dan sebagainya untuk menghibur, mengisi kekosongan daripada latihan. Biasanya kan latihan selesai pulang sekolah, sorenya itu habis asarnya latihan. Nah sekarang saya pulang bercocok tanam di depan rumah sendiri, di halaman rumah sendiri. Keluh kesah ketika melatih pasukan. Oh, kalau melatih pasukan. Keluh kesahnya. Kalau keluh kesahnya itu kalau latihan anaknya bebel tuh. Nggak bisa tuh, aduh saya tuh kesel banget ya. Tapi kalau ada anak yang cepet latihannya cepet bisa saya bangga banget, apalagi membawa hasil lomba yang luar biasa, juara dan sebagainya. Itu sih kalau saya mah, kalau anak diperintah saya nurut terus itu bagus. Kalau bebel anaknya susah, wah itu susah banget. Kesel banget ya. Sebagai pelatih Paskibra. Okay. Terakhir kali Arun Bara lomba sebelum pandemi di mana? Kalau Arun Bara lomba sebelum pandemi itu di Bekasi. Alhamdulillah mendapat juara Bina 1 ya, atau Bina 2 itu di Bekasi. Alhamdulillah. Waktu tahun kemarin kalau nggak salah di bulan November ya. Ada di uploadan nanti di Arun Bara TV, ada di situ, dicek aja nanti. Nah kan sekarang udah ada perekrutan Arun Bara baru. Nah semenjak adanya wabah ini kan belum pernah ketemu sama sekali ya. Jadi apakah ada kayak suruh perkenalan online apa enggak gitu, pendaftarannya lewat apa gitu gimana? Oh kemarin sih waktu masa pengenalan lingkungan sekolah, waktu MPLS tuh ada dikemukakan oleh panitia MPLS di sekolah kami ya, SMK 2 Indramayu, SMK Negeri 2 Indramayu, ada diperkenalkan, suruh milih dan sebagainya. Waktu itu dapat berapa anggota ya, kurang lebih 40 atau 50 anggota ya. Tapi itu tuh yang aktif, yang online. Nah yang tidak online nya nggak tahu. Tapi sampai sekarang, dari bulan Juli sampai sekarang kegiatan Paskibra karena selama pandemi itu masih kosong, tidak ada latihan, tidak ada kegiatan, ya sudah di rumah saja. Nah sebelum ada pandemi kan tiap hari latihan gitu kan. Kalau yang baru dari SMP-nya dia Paskibra, terus dari SMP-nya dia bukan Paskibra dan masuk Paskibra. Nah pas pembentukan pasukan, apakah Kang Sam pilih-pilih apakah kalau dia dari SMP-nya pasukan Paskibra dimasukin ke pasukan inti, kalau dianya bukan dari SMP-nya bukan Paskibra dimasukin ke pasukan cadangan gitu? Kalau saya di sistem kami Arun Bara SMK 2 Indramayu itu tidak mengenal pilih-pilih. Yang penting anaknya rajin, yang pertama. Yang anaknya rajin walaupun dia tidak bisa, nanti kami dilatih. Belajar ya. Belajar itu dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu motivasi kami. Jadi mengapa anak-anak kami itu tidak pilih-pilih, ya susah nantinya. Jadi anak kami, sistem kami yang penting rajin, anak yang penting rajin, disiplin dan nurut apa kata pelatih, itu yang saya banggakan. Nah saya juga pernah nih pelatih dari Subang, dia nanya gini kan, saya kan pas
sekolah dulu di SMK 2 Indramayu, Iya. di Arun Barat juga. Iya. Pernah jadi pedangpora kan. Iya. Nah, pelatih dari Subang nanya, "Kang, kalau mau nyewa pedangpora gimana caranya? Apakah boleh pedangnya aja, apakah sama pasukannya gitu?" Terus intinya gimana gitu cara pengen buat di acara nikahan gitu atau perpisahan. acara nikahan. Ada yang nanya gitu. Kalau di kami tidak menerima sebagian-sebagian. Artinya apa, pedangnya saja atau bajunya saja atau bagaimana. Kami sepaket gitu. Kalau ada yang mau silakan. Orangnya, ya pedangnya, ya bajunya, itu satu paket. Kami sudah siapkan. Dimanapun terus kapanpun, pokoknya pasukan kami dari Arun Baru, pokoknya pedangnya kami tidak boleh pinjam-pinjam ya. Itu pedangpora itu adalah amanah daripada senior, dan itu sumbangsi atau donasi dari senior-senior yang ada di Jepang dan sebagainya, mengumpulkan jadi satu untuk kami Arun Bara. Dan titipnya itu hanya boleh Arun Bara yang make, tidak ada yang lain. Otomatis walaupun acaranya orang lain, walaupun acaranya beda alumni juga, semuanya tetap anak Arun Bara satu paket, ya pedangnya, ya bajunya, ya anaknya, tetap itu. Karena ada amanah itu, harus anak Arun Bara. Apakah pasukan pedangpora sama pasukan lomba latihannya ada yang dibedakan atau ada latihan khusus gitu buat pasukan pedangpora? Oh, kalau itu pasukan khusus ya. Kalau pedangpora itu pasukan khusus. Kami banyak pasukan di Arun Bara ini. Yang pertama kami gembleng satu angkatan itu biasanya Arun Bara itu dari tahun 2000, kalau nggak salah waktu angkatannya Kang Nagung, Kang Wahab 2016 ya. Dari 2016 kami anggotanya 100 ke atas gitu. Nah, 100 ke atas itu kami gembleng. Semuanya rata sama. Semuanya sama karena Paskibra adalah Korsa, komando rasa 1 atau komando 1 rasa. Jadi sama penggemblengannya, tidak ada yang dibedakan. Nah, setelah ada yang dibedakan itu adalah ya satu, kerajinan. Anak rajin, anak disiplin, yaitu beda. Nantinya menuju setelah ada latihan pengibaran, ada latihan PBB, ada latihan apa, siapa yang rajin baru dibenah menjadi pasukan lomba. Setelah jadi pasukan lomba, kurang lebih 7-8 pasukan itu tuh. 16 orang, kurang lebih 100. Nah, setelah pasukan lomba itu ada lagi pasukan pedangpora. Ya. Pedangpora itu pisah, walaupun dia masuk lomba, pasukan lomba-lomba, tapi yang masuk lagi digembleng lagi. Karena laki-laki semua, harus laki-laki semua, diseleksi lagi. Pedangpora karena khusus, karena ini sebenarnya untuk alumni-alumni yang mau menikah gitu, alumni-alumni SMK 2 Indramayu yang mau menikah. Tapi sekarang sudah dibuka untuk bebas gitu, mau untuk siapa saja gitu. Untuk umum, bebas untuk umum, siapa saja boleh untuk Arun Bara, asalkan satu paket itu. Nah, selanjutnya ada tim pengibar. Nanti tim pengibar itu khusus semua, 100 misalnya 112, itu semua harus ngibarin di halaman lapangan SMK Negeri 2 Indramayu. Biasanya 17, 8, 45 itu muat satu lapangan di lapangan SMK 2 Indramayu. Alhamdulillah mulai tahun 2016 3 pasukan. Sebelum-sebelumnya 15, 14 ke bawah sampai berdirinya Arun Bara 2007 itu cuma satu pasukan. Alhamdulillah kami Paskibra Arun Bara banyak pasukan-pasukannya itu tidak dibedakan. Dibedakannya hanya pas mau rajin mau tidak, itu di situnya. Biasanya itu semakin ke tahun, lambat tahun biasanya mengkerucut. Siapa-siapa yang rajin itu biasanya di tahun kelas 2, mereka kelas 2 mau PKL dan sebagainya mengkerucut biasanya. Kalau kelas 1 tetap utuh sampai 17 Agustus tahun depannya. Nah, kan angkatan sekarang tidak ada pengibaran. Kalau angkatan sebelumnya kan kita dinyatakan masuk Paskibra Arun Bara atau dilantik di Paskibra Arun Bara itu dengan tanda disematkan pin merah putih sama kepala sekolah pada pengibaran 17 Agustus. Nah, sekarang angkatan sekarang kan tidak ada pengibaran di sekolah. Apakah mereka udah dinyatakan atau dilantik Paskibra Arun Bara, apakah masih belum gitu? Masih belum karena ya mereka belum, kan baru capas tuh, baru kemahnya saja.
kemah kan pergantian dari pracapas ke capas. Nah sekarang pergantian capas ke paskibra itu adalah tugasnya adalah pengibaran. Ya di sistem di kami pengibaran 17 Agustus adalah momen kalian menjadi paskibra, pasukan pengibar bendera. Ya jadi karena ini pandemi terus tidak mengibarkan di sekolahnya, jadi mereka masih capas calon paskibra. Adapun nanti dilantik dan sebagainya, simbolis dan sebagainya nanti setelah COVID ini kelar gitu, selesai. Semoga doakan saja teman-teman subscriber atau sahabat Arun Bara TV, semoga COVID ini cepat selesai biar adik-adik kalian, biar adik-adik kita gitu bisa latihan kembali, bisa berlomba kembali, bisa pengibaran kembali. Ya, jadi masih capas kah mereka. Oke, kita kembali lagi ke yang masalah pedang pora. Kan ada yang nanya juga, emang harganya pedang pora tuh berapa sih sampai nggak boleh dipinjem atau nggak boleh disewain pedangnya aja gitu? Soalnya kan banyak sekolah lain, kalau sekolah lain mah kan ada pedang pora, cuma kan pakainya kayak pedang mainan gitu, beli yang di Mangkleneng gitu. Mangkleneng. Kan ada yang pakai pedang kecil gitu kan, banyak juga sih. Ya. Karena ya itu tadi kembali ke amanah tadi ya, kenapa nggak bisa di itu amanah. Kalau harganya nanti sajalah di belakang, tapi kami siap untuk membantu untuk siapa saja yang menikah, untuk umum kami siap membantu, itu saja. Untuk masalah harga di balik layar aja. Karena tidak seberapa kami siap membantu gitu aja. Berarti Arun Bara itu pedang poranya pedang asli gitu. Pedang asli itu harganya saya sendiri yang beli sama Pak Saiful Juntan waktu itu, waktu kesiswaan, waktu itu sama Kang Raden juga. Belinya di Sukabumi, pedang asli harganya nominalnya 550.000 waktu itu, tahun 2016 kalau nggak salah. Satu Tahun pedang 2016 segitu 550.000, langsung belinya di Sukabumi. Katana katanya, toko Katana atau bagaimana, pokoknya di sana di Sukabumi kita belinya. Awalnya lewat online, itu tuh rekomendasi dari senior juga, senior alumni Jepang yang membantu kita untuk membeli pedang pora dan sebagainya, itu rekomendasi beliau. Jadi saya ke Sukabumi beli asli pedangnya, tapi tidak tajam ya. Pedang asli tapi tidak tajam karena untuk upacara pedang pora. Pengalaman di Paskibra dari mulai ikut Paskibra sampai sekarang diangkat jadi pelatih di SMK Negeri 2 Indramayu, gimana? Diceritain. Waduh, ceritanya udah banyak nih artinya. Kalau masalah cerita pengalaman Paskibra, dulu saya seorang pramuka waktu SD. Waktu SD saya jadi seorang pramuka di SD Gunung Sari. Di sana masih daerah sana, SD Gunung Sari, Kecamatan Sukumiwang. Pengalaman di Paskibra dari pertama masuk Paskibra sampai sekarang diangkat jadi pelatih di SMK Negeri 2 Indramayu, tolong diceritakan kalau bisa. Saya Paskibra waktu SMP ya. Sebenarnya Paskibra itu tidak ada waktu dulu saya kelas 1. Nah, baru pertama kali masuk Paskibra itu karena paksaan ternyata. Orang pilihan cuma 32 waktu itu, pembinanya Pak Rohman. Guru SMP saya, SMP Negeri 1 Sukumiwang, tapi nggak tahu sekarang gurunya di mana, barangkali ada mutasi ya. Dari sana, dari SMP 1 Sukumiwang, perbatasan Indramayu Cirebon, terus perbatasan Majalengka dan Indramayu. Jadi, saya lahir di sana, kecil di sana. Dulu waktu mengenal Paskibra itu tidak tahu apa itu Paskibra. Saya karena paksaan ditunjuk, karena badannya tinggi, ditunjuk jadi seorang Paskibra gitu. Nggak tahu Paskibra itu apa. Katanya pengibar bendera aja waktu itu. Terus dilatih terus, dirintis sama pelatih waktu itu namanya Kang Suwandi sama Kang satu laginya siapa? Kang Uus waktu itu tuh. Kang Suwandi sama Kang Uus waktu saya SMP pelatihnya itu. Beliau juga dari SMA Negeri 1 Sukumiwang gitu, Negum. Melatih kami, didik kami sampai kelas 3. Suatu saat nanti kamu akan jadi paskibraka gitu ya, kata pelatihnya. Ya, lulus dari situ saya merantau ke sini ikut kakak di SMK Negeri 2 Indramayu. Nah, 2011
saya masuk jadi taruna atau catar ya, calon taruna di SMK Negeri 2 Indramayu. Di sini di kota ya, masuknya kota Indramayu. Sekolahnya saya dulu di pelosok, sekarang di kota dekat dengan alun-alun. Kota kan biasanya dekat dengan alun-alun kabupaten. Iya. Kalau itu kan waktu SMP jauh di sana. Saya ikut dengan kakak sekolah di sini dan saya langsung dulunya belum masuk paskibra, saya juga belum tertarik waktu itu. 2011 tuh saya masuknya marching band waktu itu tuh. Masuk marching band kurang lebih 1 bulan saya pindah ke paskibra karena paskibra lebih sedikit waktu itu. Kalau marching band banyak banget orangnya, jadi saya lebih memilih paskibra waktu itu pindah. Nah setelah pindah ya saya diperkenalkan paskibra kayak gini dan sebagainya. Kok beda banget ya dengan SMP. Kalau SMP kayak gini, ini tapi agak sama gitu, selaras. Tadi awalnya masuk ke SMK 2 Indramayu itu pengen coba-coba kemana ke marching band. Ternyata udahlah ke paskibra. Ya dari setelah itu ada pemilihan Palu, saya mencalonkan gitu ya. Visi saya itu tidak jauh-jauh dari waktu SMP itu saya jadi ketua OSIS ya. Jadi saya alhamdulillah di paskibra juga dipercaya untuk balik Palu. Waktu itu banyak saingannya di SMK 2 Indramayu, itu ganteng-ganteng dan sebagainya, gagah-gagah. Saya sendiri yang hitam. Waktu itu saya sendiri yang hitam. Visi misi saya waktu itu jadi Palu 7S. Salam, sapa, senyum, sopan santun, serius dan semangat. Dan terus itu tuh dari saya SMP jadi menjabat ketua OSIS. Terus kalau SMP mah jadi anggota biasa. Paskibranya nggak jadi Palu. Semenjak SMK saya jadi Palu. Terus di sebelum itu tuh bulan Januari, Februari, Maret saya seleksi lagi. Nah di bulan Agustus saya terpilih jadi Palu lagi. Jadi di Paskibra SMK 2 Indramayu Palu, di kabupaten juga Palu. Maret itu seleksi Paskibraka Rustoni. Jadi saya kelas 2 jadi Palu lagi. Nah setelah jadi Palu ada pemilihan OSIS waktu itu. Setelah selesai diklat ya, mau diklat Paskibraka baru pemilihan OSIS lagi, atau di kami mah pemilihan komandan staf batalion ya, atau ketua OSIS garis miring. Jadi 7S lagi. Saya visi misinya selalu 7S, alhamdulillah berhasil terus. Alhamdulillah di situ saya terjadi pemimpin semua. Alhamdulillah Paskibra di Palu, Paskibra sekolah Palu, lagi Paskibra Kabupaten Indramayu Palu lagi waktu tahun 2012 kalau kabupaten. Nah setelah beriring itu aktif dan sebagainya, saya kelas 3 sudah melatih adik-adik kita gitu. Melatih adik-adik kita Runbara ya, sekedar membantu. Waktu itu ditinggal sama pelatihnya waktu saya kelas 3. Tidak ada pelatihnya, saya mengusulkan lomba gitu. Waktu saya kelas 1 jadi Palu, lomba LKBB pertama itu saya yang mengusulkan dan saya jadi ketua pelaksananya. LKBB pertama tingkat kabupaten waktu itu. Nah LKBB 2 baru se-Jawa Barat. Saya kelas 3 gitu. Saya kelas 3 aktif di situ tuh karena tidak ada pelatihnya, ada masalah atau repot sebagainya. Padahal ada 2, yang satu kuliah kayak, yang satunya waktu itu saya Paskibra itu Kang Sulaiman dan Kang Wendy. Kang Sulaimannya katanya ada kuliah atau melanjutkan studinya ke Jepang. Nah ditinggal Kang Sulaiman, digantilah Kang Wendy. Kang Wendy karena ada masalah, nggak tahu apa masalahnya, jadi nggak datang waktu saya kelas 3. Jadi ya sudah, saya ambil alih sama kurang lebih angkatan saya, Teh Cici, Teh Fikri dan seterusnya. Angkatan saya melatih Kang Yahya, melatih adik-adik kami, itu Kang Tardi dan sebagainya, itu kami di kelas 3. Setelah itu karena saya masih kelas 3 belum diangkat jadi pelatih gitu. Setelah baru lulus baru kami diangkat jadi pelatih. Karena saya kelas 3 itu langsung jadi binlat di kabupaten. Repot, jadi saya itu bingung dan sebagainya, ngelatih di sekolah bagaimana. Kalau binlat kan bimbingan latihan di kabupaten enak, pelatih di kabupaten tuh Paskibra kabupaten tuh enak karena ini modulnya. Kalau di sekolah saya bingung, harus ikut lomba, harus itu apa dan sebagainya, pengibaran, lomba, pedang pora, aduh saya bingung kalau sekolah. Kalau di kabupaten hanya satu tugasnya, 17 Agustus pengibaran bendera, sudah
Kalau di sekolah saya bingung, jadi saya belum ambil waktu itu kelas 3. Nah, saya di kabupaten langsung ambil di kelas 3. Nah, seterusnya saya lulus kuliah, saya tetap masih di kabupaten sampai tahun 2017. Paskibrakanya saya melatih dari 2014 sampai 2017 itu di kabupaten. Nah, di paskibra sekolahnya saya mulai 2014 tapi ke atasnya gitu. Setelah saya lulus gitu. Di bulan Septembernya kalau nggak salah saya ngelatih, September atau Agustus waktu itu pengibarannya Kang Yahya Arunbara 08. Nah terus sampai sekarang sambil kuliah waktu itu tuh sampai lulus dan sampai sekarang alhamdulillah jadi pelatih dan melahirkan anak-anak didik Arunbara yang sekarang ini, alhamdulillah. Udah selesai. Apalagi pertanyaannya? Selanjutnya, Arunbara sering lomba keluar kota gitu kan. Nah, lomba yang paling jauh dari Arunbara itu di mana? Kalau paling jauh kurang tahu ya. Kayaknya nggak tahu nih. Pokoknya lomba nih dihitung saja ya. Lomba dari pertama itu Paskibra Arunbara itu kalau saya melatih itu pas di Jakarta. Waktu Kang Rustoni kelas 1 kayaknya. Atau Kak kelasnya ya, berarti Kang Wajud ya. Oh, Kak kelasnya Arunbara berapa? 10 ya yang kelas 1 tuh. Itu tuh lomba pertama dapat piala saya melatih. Tapi kayak dapat piala pertama kali lomba real di Jakarta SMP 100 berapa pokoknya Serema atau berapa 125 Jakarta atau 145 Jakarta. Di situ lomba pertamanya dapat piala. Lomba pertama saya baru ngelatih banget mah di SMK 1 Kananghaur kan. Itu tuh dapat juara favorit, alhamdulillah. Mancing-mancing supaya dapat. Nah, selanjutnya setelah lomba di Kananghaur itu langsung di Jakarta, alhamdulillah dapat juara. Waktu itu Madya. Pialanya besar, alhamdulillah. 1,5 meter kayaknya, kaki 4. Pertama kali dapat besar. Pertama kali lagi Arunbara juara itu di Jakarta. Sejarahnya. Setelah Jakarta lomba-lomba lagi di situ tuh. Ada di Purbalingga, ada di Bogor, ada di Bandung, Batu Jajar waktu itu muter-muter saja. Terus di Cirebon semuanya lomba, alhamdulillah setiap lomba kami mendapat piala. Selanjutnya yang paling jauh Garut, tapi Garut masih Jawa Barat ya. Paling Purbalingga, Jawa Tengah kayaknya yang paling jauh. Itu lepas provinsi kan. Luar provinsi. Yang paling luar provinsi itu Jakarta juga provinsi. Iya, luar provinsi. Tapi Jakarta kan dekat cuma 4 jam. Paling Purbalingga perjalanannya 12 jam. Kalau Garut 7 atau 6 jam ya. Iya. Masih. Terus kesananya Bandung kan. Yang paling jauh berarti SMK 1 Purbalingga waktu itu. Dan lawannya itu siapa tuh? Lawannya tahu nggak? Yang Kang Rizky diupload di YouTube tuh. Lawannya itu yang dari Surabaya tuh. Indo Taruna. Iya, Indo Baruna. Wah, itu lawan yang paling viral itu tuh. Alhamdulillah di situ juga mendapat juara Bina 1 waktu itu. Juara 9 kayaknya. Juara 9 waktu itu. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan terakhir, dari adanya Paskibra Arunbara sampai sekarang itu udah ada berapa angkatan gitu? Kalau Arunbara angkatannya dari kurang lebih dari 2006 2007. Kalau sekarang kalau masuk nih ke Arunbara yang ke-15 karena yang 14 itu yang kelas 2 sekarang pada PKL. Ya, 15 tahun berarti Arunbara ini. Alhamdulillah 15 tahun Arunbara ada perubahan dan sebagainya. Saya pribadi sebagai pelatih turut bangga gitu. Karena Arunbara sudah, kalau ibarat orang mah sudah remaja ya. Sudah remaja. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel kami Arunbara TV. Dan ikuti fanpage kami Paskibra Arunbara SMK 2 Indramayu. Dan follow untuk Instagram kami Paskibra Arunbara SMK Negeri 2 Indramayu. Terima kasih kepada Joy Photograph maskernya. Semoga sukses terus. Terima kasih buat Kang Sam yang udah memberikan informasi tentang Paskibra. Mungkin cukup sekian dari bincang-bincang para pembaris. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Rustoni dari Studio Utama Arunbara TV. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.